Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Salsabila Rinera dengan NPM 1402053, mahasiswa Pelman Bubble D4 Teknik Mesin dan Manufaktur dari kelas 3 TMMB. Baiklah, yang pertama, pada tugas ini cara saya mengumpulkan datanya yaitu dalam bentuk menggunakan kuesioner. Nah, di sini saya membuat kuesioner penggunaan internet prabayar pada mahasiswa di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi, data ini saya ambil dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang akan saya ambil datanya itu adalah berapa lama penggunaan data prabayar dalam satu hari, yang artinya berapa lama sih seorang mahasiswa menggunakan jaringan prabayarnya itu dalam satu hari. Di sini saya membuat opsi 8 jam, 10 jam, 12 jam, 16 jam, 18 jam, 20 jam, dan 24 jam. Nah, terkumpullah sebanyak 32 data, dan disinilah akan saya datakan dan akan saya kumpulkan hasilnya ini untuk menghitung distribusi frekuensinya beserta pemusatan data dan penyebaran datanya. Setelah data dari kuesioner tersebut telah saya kumpulkan, maka di sini kita menghitung distribusi frekuensi. Bagaimana sih cara mencari distribusi frekuensi dengan data yang telah dikumpulkan tadi? Berikut akan saya jelaskan. Nah, di sini sudah saya kumpulkan data lama penggunaan jaringan prabayar mahasiswa Bangka Belitung dalam sehari. Di sini terdapat sebanyak 32 mahasiswa. Jadi di sini ada 32 data. Di sini datanya masih dalam bentuk data acak. Berikut. Nah, untuk menyusun data tersebut ke tabel frekuensi, harus melewati beberapa langkah. Yang pertama, mengurutkan data. Jadi, data yang telah saya kumpulkan tadi yang secara acak, saya urutkan dari terkecil hingga terbesar. Kemudian, yang kedua, menentukan range atau jangkauan. Jadi, di sini menentukan jangkauan, yaitu rumusnya Xmax dikurang Xmix, di mana Xmax merupakan data yang terbesar yang ada di data yang telah didapatkan tadi, dan Xmin merupakan data yang terkecil dari data yang telah kita dapatkan tadi. Jadi hasilnya 24 dikurang 8 sama dengan 16. Yang ketiga, menentukan jumlah banyak kelas. Rumus yang kita gunakan untuk menentukan banyak kelas yaitu dari data yang dihasilkan tadi kan sebanyak 32. Jadi 1 ditambah 3,3 logaritma N, yang dimana N tersebut banyak data yang kita dapatkan tadi sebesar 32. Jadi banyak kelas di sini 1 ditambah 3,3 logaritma 32. Hasilnya 1 ditambah 4,95, hasilnya 5,95 sama dengan 6. Mengapa saya tulis 6? Karena di sini jika hasil banyak kelasnya itu bilangan desimal, maka harus dibulatkan ke angka di atasnya. Kemudian yang keempat, menentukan panjang kelas. Panjang kelas di sini rumusnya J, yaitu jangkauan kemudian dibagi banyak kelas. Jangkauan yang telah kita dapatkan tadi sebesar 16 dan banyak kelas yang kita dapatkan tadi sebesar 6. Jadi 16 bagi 6 sama dengan 2,6. Kenapa saya menuliskan 3? Karena sama dengan halnya banyak kelas tadi, jika hasilnya desimal, maka pembulatan dilakukan ke bilangan yang terbesar. Nah, setelah kita melewati beberapa langkah tadi, kita telah mendapatkan hasil tabel distribusi frekuensinya sesuai dengan data yang kita dapatkan tadi. Di sini banyak kelas yang kita dapatkan dari hasil perhitungannya sebanyak 6. Jadi, tabel yang di sini kelasnya ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Kemudian menentukan panjang kelasnya sebanyak 3 hasil dari perhitungan tadi sesuai dengan data yang telah kita dapatkan
panjang kelasnya 3, yaitu jarak dari 8 sampai 10 ini sebesar 3. Kemudian yang di sebelahnya ini merupakan frekuensi atau banyaknya data di masing-masing kelas. Dikarenakan tugas yang diberikan itu disuruh membuat tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka di sini akan saya buat tabel-tabelnya. Nah, ini pertama tabel distribusi frekuensi relatif. Apa sih tabel distribusi frekuensi relatif itu? Jadi, tabel distribusi frekuensi relatif itu merupakan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. Nah, jadi di sini cara menghitung frekuensi relatif itu yaitu dengan cara masing-masing frekuensi tiap kelas dibagi dengan jumlah seluruh data yang telah kita kumpulkan tadi. Karena di sini saya mendapatkan data sebanyak 32, jadi masing-masing kelas tiap frekuensinya dibagi dengan 32. Jadi cara menghitungnya itu masing-masing frekuensi tiap kelas dibagi 32 dikali 100%. Jadi didapatkan hasilnya seperti 37,5, 12,5 dan seterusnya sampai ke bawah itu. Itu cara menghitungnya. Kemudian ada juga nih tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang dimana tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini merupakan tabel dengan kelas interval sesuai frekuensi yang dikurangkan dari satu kelas ke disebut kelas dengan tabel berikutnya. distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dikarenakan pada setiap kelasnya frekuensi kumulatif lebih darinya itu ditambah. Seperti pada tabel yang setelah saya buat ini, pada kelas 8 sampai 10, frekuensi kumulatif lebih darinya sebesar 32, dan pada kelas selanjutnya frekuensi kumulatif lebih darinya 20, karena 32 ini dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi hasilnya 20. Begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya. Kemudian yang terakhir, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini sama halnya dengan konsep tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Yang membedakan antara distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dengan lebih dari ini ialah yang lebih dari tadi pada setiap frekuensi per kelasnya itu dikurangi berbanding terbalik dengan yang frekuensi kumulatif kurang dari, setiap frekuensi interval kelasnya itu ditambah, seperti halnya pada tabel yang telah saya buat ini. Yang pertama, kelas pertama, frekuensi kumulatif kurang darinya sebanyak 12. Kemudian kelas yang kedua atau kelas yang berikutnya itu frekuensi kumulatif kurang darinya menjadi 16, dikarenakan 12 ini ditambah dengan frekuensi yang selanjutnya. Setelah menyusun data tadi ke tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita menyusun data dalam bentuk pemusatan dan penyebaran datanya. Berikut apa sih pengertian dari ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data? Jadi, ukuran pemusatan data itu merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili secara keseluruhan sebuah data atau sekelompok data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Jadi, dari data yang saya ambil kemarin, saya menghitung ukuran pemusatan datanya berupa mean atau rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian, untuk ukuran penyebaran datanya, pengertiannya itu suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Di sini ukuran penyebaran data yang saya hitung dari data yang saya ambil kemarin yaitu range, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam atau variansi, koefisien variansi, angka baku, langkah, pagar luar, dan pagar dalam. Berikut kita masuk ke dalam perhitungan. Yang pertama, ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Nah, ukuran pemusatan data yang pertama yaitu mean atau rata. Jadi, dari data yang saya ambil kemarin dan saya kumpulkan,
sudah saya tampilkan dalam tabel ini, yaitu ada kelasnya, frekuensi dari masing-masing interval kelas. XI ini adalah nilai tengah dari interval kelasnya. Kemudian karena rumus dari rata-rata ini adalah sigma F dikali XI, di mana F ini frekuensi tiap interval kelas dan XI ini adalah nilai tengah dari setiap interval kelasnya per atau dibagi sigma frekuensi atau jumlah keseluruhan data yang saya ambil kemarin atau sampelnya kemarin. Didapatkanlah hasil dari sigma fxi ini sama dengan 477 dibagi sigma F sama dengan 32. Hasilnya rata-ratanya itu 14,9. Kemudian ukuran pemusatan data yang median. Nah, median ini merupakan nilai tengah dari keseluruhan data yang kita punya. Jadi data saya kemarin itu memiliki 32 sampel atau 32 mahasiswa. Jadi setengah dari 32 itu ada 16. Data ke-16 dari median ini ada di kelas 11 sampai 13. Nah, TB di sini artinya tepi bawah. Jadi tepi bawah ini 10,5. Frekuensi di kelas ini sebesar 4 dan panjang kelasnya 3. Di sini frekuensi kumulatifnya ada 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka didapatkan hasil mediannya 10,5. Kemudian, ukuran pemusatan data yang modus. Nah, modus ini merupakan data yang paling banyak muncul. Nah, data yang paling banyak muncul sesuai dengan data yang saya dapatkan kemarin ada di kelas 8 sampai 10. Jadi, tepi bawah yang kelas 8 sampai 10 ini ada 7,5, di satunya 12, di duanya 8, didapatkanlah modus hasilnya 9,3. Kemudian ukuran pemusatan data yang kuartil. Jadi di sini kuartil terdapat 3 bagian, yaitu kuartil bawah atau biasa disebut dengan kuartil 1 atau Q1, kemudian kuartil menengah yang biasa disebut dengan Q2, kemudian kuartil atas biasa disebut dengan Q3. Jadi kuartil bawah di sini membagi seluruh data yang kita miliki atau banyak data yang kita miliki itu dibagi 4. Jadi Q1 ini berada di kelas 8 sampai 10, tepi bawahnya 7,5, frekuensinya 12, panjang kelasnya 3, frekuensi kumulatifnya ada 12. Didapatkanlah hasil Q1-nya sebesar 6,5. Begitu juga dengan kuartil menengah. Nah, kuartil menengah ini sama dengan median atau nilai tengah karena membagi 2 dari seluruh data yang kita punya atau banyak data yang kita punya. Jadi data ke-16 hasilnya Q2-nya 10,5. Kemudian kuartil atas ini membagi 3/4 bagian dari keseluruhan data yang kita miliki. Jadi kuartil atas yang saya dapatkan ini ada di data ke-24 yang berada di kelas 17 sampai 19 dengan di tepi bawahnya 16,5, F-nya 7, panjang kelasnya 3, frekuensi kumulatifnya ada 25, sehingga kuartil 3-nya di sini sebesar 16,1. Kemudian ukuran pemusatan data yang lainnya ada desil dan persentil. Jadi, desil di sini saya mengambil contoh desil 6. Nah, desil ini merupakan sebuah data yang dibagi dengan per 10 dari keseluruhan data yang kita miliki. Karena desil ini per 10, maka maka yang angka di bagian sini dekat 6 ini tidak boleh lebih dari 10, harus dari 1 sampai 9. Karena di sini saya mengambil desil 6, maka di sini saya tulis 6. Jadi hasilnya di sini data ke 19,2, D6-nya ini berada di kelas 17 sampai 19, didapatkanlah desil 6-nya sama dengan 19. Kemudian yang terakhir persentil ke-20. Jadi persentil ini
Berbeda halnya dengan desil, karena di persentil ini datanya dibagi per 100 dari keseluruhan data yang kita miliki. Jadi persentil yang saya ambil di sini persentil ke-20. Jadi persentil ke-20 hasilnya data ke-6,4, artinya P20 berada di data kelas 11 sampai 13. Dengan yang diketahuinya ini, kemudian didapatkanlah P20-nya ini. Maaf, ini saya tipu. Didapatkan P20-nya ini 17,7. Kemudian setelah ukuran pemusatan data selesai, saya menghitung ukuran penyebaran datanya. Di sini ada range. Nah, range di sini sama halnya dengan yang range untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Akan tetapi yang membedakannya, range di ukuran penyebaran data ini diambil dari nilai terkecil dan akan tetapi yang membedakannya di sini diambil data yang terkecil pada nilai tengah interval dan data yang terbesar pada nilai tengah interval kelasnya. Jadi di sini X-max-nya 24, nilai data tengah interval kelas yang terbesarnya, kemudian yang minimalnya atau yang terkecilnya itu adalah 9. Jadi hasil range-nya 15. Kemudian ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jadi hamparan ini merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Di sini didapatkan 9,6 untuk hamparannya. Kemudian jangkauan semi antar kuartil ini atau simpangan kuartil di sini yang berarti hamparannya dibagi 2, didapatkan hasilnya 4,8. Kemudian untuk simpangan rata-rata di sini dengan rumus sigma FI, di mana FI ini merupakan frekuensi tiap kelas yang ada di data saya ini, kemudian dikalikan dengan mutlak XI dikurang X, di mana X ini merupakan rata-rata atau mean dari data yang saya hitung di pemusatan data tadi, dan XI ini merupakan nilai tengah di setiap interval kelasnya dibagi FI, yaitu sigma FI ini merupakan jumlah dari keseluruhan data yang saya punya. Didapatkanlah simpangan rata-ratanya sebesar 5,15. Kemudian ukuran penyebaran data yang lainnya ada simpangan baku, yang dimana simpangan baku ini dengan rumus akar sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat, di mana FI ini merupakan frekuensi atau keseluruhan data yang kita miliki, dan dikali XI ini adalah nilai tengah di setiap interval kelas yang di data ini, kemudian dikurang X bar, di mana X bar ini merupakan rata-rata atau mean dari hasil perhitungan ukuran pemusatan data tadi. Didapatkanlah hasilnya sebesar 38,75 untuk simpangan bakunya. Kemudian ragam varian. Ragam varian ini merupakan kuadrat dari simpangan baku tadi. Jadi hasilnya didapatkan 1501,5. Kemudian koefisien variansi ini merupakan hasil dari rata-rata dibagi simpangan baku dikali 100% dan didapatkan hasilnya 38,45%. Kemudian angka baku. Nah, angka baku di sini merupakan nilai tengah dikurang dengan X barnya atau dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Didapatkan hasil angka bakunya itu sama dengan 2,17. Kemudian ada langkah. Nah, langkah ini merupakan 3/2 dari selisih kuartil tadi. Nah, selisih kuartilnya itu kan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Maka 3/2 dari selisih kuartil tadi sama dengan 14,4. Pagar dalam ini merupakan data dari
kuartil atas ditambah dengan langkah. Jadi kuartil atasnya sama dengan 16,1 ditambah 14,4 hasilnya 30,5. Kemudian pagar luarnya ini merupakan selisih kuartil 1 atau kuartil bawah dikurang dengan langkah. Jadi sama dengan 6,5 dikurang 14,4 hasilnya 17,9. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya tentang distribusi frekuensi, tentang ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan selama presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.